Ada banyak pertanyaan yang terulang masuk ke DM Instagram saya, ke chat lewat WhatsApp maupun ke komen yang ada di YouTube. Nanya gitu, Kang gimana caranya bisa menjual apapun bisa laris manis? Kenapa mereka bertanya demikian? Mungkin ya, karena kalau misalkan Anda ngikutin saya sejak awal, bagaimana saya bisa mampu menjual, ya izin Allah pastinya, menjual produk yang sifatnya tuh yang digital maupun yang fisik tapi laris manis gak karuan. Mulai dari jualan buku, jualan kosmetik, jualan snack ataupun cemilan, bahkan saya pernah jualan properti ratusan unit gitu kan dalam waktu hitungan hari, dan produk-produk yang lainnya. Nah, apa sih sebenarnya rahasianya? Kok kalau misalkan saya sekarang jualan produk X laku, tapi pas giliran yang Y kok nggak laku gitu. Nah, sekarang kok Kang Dewa bisa ngejualin yang lain-lainnya itu kok bisa laris manis? Apa rahasianya? Tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara masalah jualan, memang semua orang pengen jualannya itu laris manis gak karuan. Sangat wajar, karena pada saat dia mampu berhasil closing, ya akan ada uang yang didapatkan. Uang yang didapatkan ini bisa dipakai untuk macam-macam, apakah itu untuk kebutuhan hidup, atau membeli keinginan, impian-impian, dan lain-lain gitu. Nah, maka poinnya, setiap orang yang berjualan pasti ingin jualannya itu laris manis ataupun laku keras. Ya, masalahnya adalah tidak semua orang mampu melakukan penjualan yang sangat luar biasa gitu ya. Dia sudah posting status di Facebook setiap hari, sudah posting di Instagram setiap hari, di WA setiap hari, bahkan upload YouTube pun sering. Kok kayaknya salesnya masih biasa aja gitu. Nah, ini masalahnya di mana gitu. Nah, ini perlu kita telusuri nih, sebenarnya salahnya itu di mana. Maka kalau saya pribadi ditanya gitu, Kang, apa sih rahasia bisa jago jualan ya? Apa sih membuat banyak orang itu jago jualan gila-gilaan gitu kan, sampai jualan apapun bisa laris manis, produk apapun yang dikasihnya tuh bisa meledak gak karuan ya. Saya punya prinsip teman-teman, ini juga perlu Anda catat, bahwa produk yang buruk ya, yang busuk, yang jelek bahkan di tangan orang yang tepat itu bisa meledak. Sekali lagi, produk yang jelek di tangan yang tepat bisa meledak ya. Berlaku sebaliknya, produk yang bagus ya di tangan orang yang tidak tepat itu bisa melempem. Apa itu artinya? Sebenarnya bukan tentang apa produknya, tapi tentang siapa yang menjualnya ya. Nah, maka penting membuat kita tuh tahu bahwa sebenarnya pola apa saja yang harus kita cari tahu gitu. Oh, ternyata yang jualannya tuh laris manis tuh dia karakternya begini si penjualnya gitu. Nah, itu secara karakter. Nah, apa yang membuat seseorang jago jualan? Nah, ini poinnya sekarang kita telusuri dari sosok manusianya dulu. Teman-teman, yang pertama, dia punya belief yang tepat, punya mindset yang tepat ya. Jadi mindsetnya itu adalah bukan tentang mendapatkan uang, tapi sesuatu di balik uang ya. Kalau saya pribadi ditanya apa itu jualan, saya sering mendefinisikan bahwa jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Itu beliefnya, gitu kan. Artinya apa? Semakin saya jualannya laris manis, semakin banyak orang yang bisa saya tolong. Apalagi saya sebagai seorang muslim, punya keyakinan juga bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya, gitu. Nah, maka ketika jualan saya laris manis, gitu kan, banyak orang yang tertolong dengan hadirin produk saya. Bedanya adalah, nolongnya saya ini, dalam tanda kutip ada pamrihnya gitu ya, karena orang bayar gitu. Beda dengan cara kita murni berbagi dengan Anda. Kayak saya sekarang bikin video ke Anda, sharing dengan Anda, tak ada bayaran sepeser pun dari Anda, betul? Karena saya murni caring dengan Anda gitu. Saya murni peduli dengan Anda. Jadi belief yang pertama itu bahwa semakin banyak jualan, semakin banyak nolong orang. Itu nomor satu ya. Kedua, teman-teman semua, yakini juga bahwa yang namanya jualan itu adalah halal ya. Ini bagi teman-teman yang muslim terutama gitu kan, yang sekarang seringkali ada orang nih, segelintir orang bukan Anda di luar sana yang dengan bangga gitu kan pamer mobil gitu ya, pamer rumah gitu kan, padahal semuanya hasilnya hasil riba. Padahal dalam Islam itu riba itu haram dan jualan itu halal gitu. Nah, artinya apa? Karena jualan halal ya hajar gitu langsung gitu. Gak usah ada ragu, gak usah takut gitu. Belief yang kedua adalah jualan halal, riba haram gitu kan. Belum lagi belief yang ketiga, banyak belief-belief lain yang harus kita insert dalam pikiran tuh. Apa belief yang ketiga? Bahwa 9 dari 10 kunci rezeki adalah dari perdagangan, perniagaan ya. Kalau kita ngelihat sirah gitu kan, banyak para sahabat Rasul, bahkan Rasul sendiri itu seorang pedagang, seorang pengusaha gitu. Nah, ini menjadi belief yang terinstal dalam pikiran. Jadi kalau beliefnya udah benar, mindsetnya udah benar nih, maka konsepnya adalah kalau Anda pengen mengubah omset, ubah mindset. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya gitu. Nah, ini beliefnya nih, dari setiap orang ini ternyata setelah kita polakan, orang-orang yang jago jualan itu punya belief yang memberdayakan ya.
Ada orang-orang yang tidak jago jualan dan beliefnya tidak memberdayakan. Apa itu disebut limiting belief ya. Kayak, aduh Kang, saya mah nggak bakat jualan. Aduh Kang, saya mah tinggal di kampung gitu ya. Saya mah nggak ada ceritanya keluarga yang dia tuh pengusaha gitu ya. Wah Kang, saya mah gak enakan kalau jualan. Khawatir nanti membuat orang lain miskin, duitnya habis misalkan gitu ya. Ada orang-orang kayak gitu mikirnya. Jadi pola nomor satu adalah ternyata orang yang jago jualan ya punya belief yang memberdayakan. Nah ini yang perlu Anda insight dalam pikiran Anda juga. Banyak belief-belief positif teman-teman ya. Tugas Anda adalah memastikan belief itu muncul dalam benak kita. Caranya gimana? Pertama, mindset tadi, belief tadi harus Anda insight dalam pikiran dengan cara Anda harus terus mengulanginya dengan repetisi. Ya, bahwa Anda sering sebut misalkan oke, nolong orang, oke, halal gitu kan. Baca kalimat-kalimatnya, statementnya, bikin quote-quote ditempel, dilihat setiap hari gitu kan. Jadi repetisikan belief itu supaya terinstall secara otomatis dalam pikiran bawah sadar kita ya. Yang kedua adalah Anda perlu mendengarkan belief ini dari orang yang Anda anggap sebagai public figure, orang yang punya authority. Kalau Anda menganggap bahwa saya adalah orang yang punya figur dalam dunia selling dan saya ngomong begini, Anda menganggap bahwa iya Kang Dewa mentor saya misalkan, mentor secara virtual gitu kan, ya mangga itu bakal mudah terinstall dalam pikiran Anda. Tapi kalau Anda tidak menganggap seseorang itu sebagai expert di bidangnya, dia nggak akan didengar. Jadi nomor satu tadi repetisikan, kedua harus didengar kata-katanya ataupun beliefnya dari orang yang memang Anda anggap sebagai public figure. Ketiga, lingkungan Anda pastikan positif. Nah, maka pastikan juga teman-teman Anda pada saat Anda jualan tuh bukan orang yang malah menjatuhkan gitu ya. Alah, udahlah gak usah sok-sokan gitu ya, jualan mulu. Alah, tiap hari jualan mulu bro, gak dibawa mati bro gitu kan. Ini kan tidak memberdayakan. Ini yang pertama, beliefnya kudu benar. Jadi unsur yang pertama adalah unsur manusianya. Nah sekarang kita preteli nih. Kalau saya melihat bahwa apa yang membuat seseorang jago jualan, gitu kan, saya bersyukur pernah belajar ilmu NLP, melakukan yang namanya benchmarking, modeling, dan lain-lain gitu. Nah ternyata nih, ini tadi dari segi manusianya udah jelas ya. Nah sekarang ternyata orang-orang yang jago jualan, ya, orang-orang yang bisa menjual apapun, barangnya tuh apapun ya, produk murah, produk mahal, produk digital, produk fisik, itu ternyata punya prinsip. Prinsipnya menjadi sebuah kata kunci dia dalam menjual, ya. Dan dia jadinya akhirnya tidak sembarangan menjual produk. Kayak saya gitu kan. Alhamdulillah bersyukur hampir semua produk laku gitu kan. Laris manis, laku keras. Tapi pada saat itu produk datang ke saya misalkan, saya tidak langsung sembarang bilang, oke, saya garap misalkan. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Apa prinsipnya? Nah ini prinsip yang harus Anda catat, harus Anda amalkan, dipraktekkan dalam bisnis Anda setiap hari gitu kan. Apa itu? Pertama, jualah produk yang tepat, ya, ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi 4, ya, ketepatan. Poinnya di ketepatan, teman-teman, ya. Produknya kudu tepat, marketnya kudu tepat, ya. Caranya juga kudu tepat, gitu kan. Dan terakhir adalah waktunya kudu tepat. Kita ambil dari yang terakhir, dari waktu. Kenapa sekarang? Ini sekarang lagi kondisi pandemi. Video ini dibuat pada saat masih kondisi pandemi gitu kan. Banyak orang yang salesnya turun. Ya anjlok bahkan beberapa bisnis itu tutup gitu kan. Kenapa turun? Bukan karena produknya nggak tepat. Sekali lagi, produknya bagus, enak kok. Makan itu enak kok. Kafenya bagus kok gitu kan. Produknya tepat, marketnya juga tepat. Ya, caranya juga tepat. Cuma nomor 4 yang nggak tepat. Waktu lu nggak tepat gitu. Bagaimana pemerintah mengkampanyekan agar kita stay at home gitu kan, di rumah ada PSBB dan segala macam, gara-gara yang waktu tidak tepat akhirnya turun, gitu kan? Paham ya? Sama kayak misalkan bikin film, terus tiba-tiba misalkan launching filmnya itu di waktu yang tidak tepat, ya, misalkan di bioskop yang memang waktunya nggak tepat, contoh kayak sekarang PSBB, atau misalkan launching produk pada saat market Anda itu orang yang memang misalkan katakanlah karyawan, yang dia baru dapat duit kisaran tanggal 25 sampai tanggal 5 di setiap bulannya, ya. Anda launching misalkan tanggal 15, ya tentu waktunya tidak tepat, ya. Karena dia lagi, gua lagi kere nih gitu kan. Itu bahasa kasarnya demikian. Jadi pastikan waktu Anda launching itu, waktu Anda promosi itu, waktunya tepat dengan kondisi gitu. Nah, makanya sekali lagi sering saya katakan, launching produk, promosi produk, jualan produk itu harus menjaga yang namanya momentum, ya. Jadi teman-teman perlu memerhatikan poin nomor 4. Ya, kita berbalik dari yang terakhir dulu. Ketiga, teman-teman, caranya yang tepat. Ya, produknya bisa jadi bagus. Ya, marketnya juga sangat tepat. Ya, waktunya tepat, cuman caranya tidak tepat. Ya, misalkan Anda jualan rumah gitu kan, tapi menggunakan Facebook gratisan, misalkan gitu kan. Apakah mungkin? Mungkin, cuman lama, gitu kan. Kenapa demikian? Semua orang butuh rumah. Cuman masalahnya adalah ketika ada iklan rumah nongol di Facebook gitu kan, apa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kita tuh langsung, wah
rumahnya bagus, beli nggak gitu. Walaupun dia butuh, sekali lagi ya, dia butuh loh. Cuman nggak gitu customer journey-nya gitu. Maka Anda perlu mendefinisikan, ketika Anda sudah menemukan produk yang tepat, cara jualan yang tepat tuh kayak apa gitu. Ya, sering saya sampaikan gitu kan, kalau misalkan produk Anda produk kebutuhan, maka jualah kayak semacam di marketplace, ya. Kalau rumah berarti di marketplace rumah gitu kan. Kalau misalkan Anda jualan produk kebutuhan rumah tangga berarti kayak marketplace yang lain-lain gitu kan. Terus juga misalkan di SEO di Google atau di YouTube gitu. Itu produk kebutuhan, karena orang ngiseng nyari. Jadi niat beli itu memang sengaja nyari gitu. Ya, bukan karena ditawarkan gitu. Nah, kalau misalkan produk Anda produk keinginan, kayak misalkan kayak baju, hijab gitu ya, terus juga aksesoris atau apapun gitu kan, yang awalnya gak kepikiran beli gitu kan, tiba-tiba gara-gara ada iklan di Facebook, di Instagram, kok kayaknya lucu ya, bagus ya, beli itu. Nah, berarti gunain yang namanya Facebook, gunakan yang namanya Instagram dan lain-lain. Bukan pakai yang sistemnya misalkan kayak di Google gitu, di SEO dan segala macam. Jadi Anda perlu cara yang tepat dalam memasarkan produk. Nah, ini perlu keilmuan pastinya ya. Bicara masalah YouTube, ada banyak faktor ilmu YouTube. Bicara masalah Facebook, ada banyak faktor ilmu Facebook gitu kan, termasuk Instagram. Kenapa kok Instagram saya postingannya kok kayaknya yang like-nya dikit ya gitu kan? Kok view-nya dikit ya? Itu ada ilmunya, ada algoritmanya gitu. Nah, sekarang Instagram lagi rame tentang pakai konsep microblog ya, carousel. Saya pernah belajar dari yang namanya Jeff Walker. Jeff Walker adalah salah satu mentor di luar sana yang online course-nya itu harganya 40 juta gitu ya. Nah, saya belajar dari beliau langsung gitu kan lewat online course-nya dengan harga yang sangat mahal. Ada konsep yang namanya sideways says later. Wah, ini konsep yang sangat menarik. Dan ini ada di microblog. Tidak semua orang mungkin tidak sadar, kan di Indonesia sendiri murid beliau hanya beberapa orang, nggak lebih dari 10 orang kayaknya gitu kan. Wah, ini gila, ini ada di Instagram gitu. Karena microblog kan ada 10 ya, apa namanya, carousel itu kan 10 maksimal kan. Itu dengan orang menghipnotis trans gitu kan. Tek kiri, teng kiri, kiri, teng, beli langsung. Makanya saya beberapa sales itu, beberapa penjualan produk saya dengan menggunakan microblog itu langsung omsetnya gila-gilaan naik dalam hari itu gitu, di hari itu doang gitu kan. Artinya kalau misalnya setiap hari kita lakukan, itu sangat mungkin untuk bisa menghipnotis para audiens ataupun follower di Instagram untuk melakukan pembelian ya. Nah, itu contoh, di Facebook ada ilmunya, di YouTube ada ilmunya gitu kan, marketplace ada ilmunya, belum nanti marketplace T, marketplace S, marketplace B, kan beda-beda ilmunya kan, termasuk di Instagram. Nah, Anda perlu mempelajari ilmu kayak begituan, teman-teman. Ya, jadi pastikan Anda mempunyai atau memiliki skill, keilmuan tertentu untuk memasarkan produknya dengan cara yang tepat. Jadi konsekuensinya adalah Anda perlu paham ilmunya. Itu nomor 2. Jadi caranya kudu tepat. Nah, berikutnya adalah marketnya kudu tepat. Ya, bisa jadi produk Anda tepat, teman-teman. Ya, produk Anda tepat, waktunya tepat, caranya tepat, cuman market Anda nggak tepat. Ya. Misalkan Anda jualan produk di Instagram, katakanlah, gitu kan. Sementara market Anda adalah katakanlah emak-emak ya, yang usianya di atas 45 tahun, yang dia gak ngumpul di Instagram. Ya, dia ngumpulnya adalah di Facebook misalkan. Dia kalau misalkan dia buka laptop itu atau buka misalkan gadget atau misalkan handphone, yang dibuka pertama kali itu bukan Instagram, tapi Facebook. Ingat, saya sering katakan bahwa setiap media promosi punya aliennya masing-masing. Setiap planet punya aliennya masing-masing. Setiap media promosi punya marketnya masing-masing. Anda yang sekarang nonton YouTube, bisa jadi Anda gak aktif di Facebook ataupun Instagram. Ya, sekarang saya tanya ke Anda, kalau misalkan ditanya public figure, mereka ngumpul di mana? Tentu jawabannya adalah Instagram dan YouTube. Dia gak pakai Facebook. Kalaupun pakai Facebook, cuma tersinkronisasi saja, tapi dia tidak aktif di sana, betul? Karena itu persepsi yang tertanam dalam market. Ya, nah sama kayak Anda sekarang jualan gitu kan, tiba-tiba Anda jualan, produknya keren, ya, caranya juga tepat gitu kan. Cuman marketnya salah. Usianya segitu tuh bukan ngumpul di situ. Atau misalkan membidik awalnya tuh misalkan harusnya tuh membidik anak-anak muda gitu kan. Atau misalkan katakanlah Anda punya followers yang itu anak kecil ya. Misalkan usia itu di bawah 18 tahun, YouTubers banyak ya yang penontonnya itu anak kecil gitu kan. Anda bikin buku gitu. Ya tidak tepat. Mereka tuh nonton bukan baca gitu. Paham ya? Nah, jadi pastikan marketnya tepat pada saat bidiknya. Itu perlu dipetakan buyer personanya. Persona itu apa, Kang? Gambaran orang lain. Apa problemnya? Apa keinginannya? Apa kebutuhannya? Usianya berapa? Magazine yang dibaca apa? Buku yang dibaca apa? Siapa yang didolakan? Itu perlu dipetakan. Itu yang kedua. Ya. Yang terakhir adalah produknya kudu tepat, harus jelas ya. Jangan sampai nih ada orang datang ke saya gitu, Kang, kenapa ya kok produk saya nggak meledak ya gitu kan? Padahal saya udah melakukan berbagai cara, udah pakai diskon, pakai bonus, terus pakai iklan gitu kan. Ternyata apa masalahnya? Bukan masalah di waktu, bukan masalah di cara, bukan masalah di market ya.
masalahnya dari produk lu sampah gitu kan. Ini keras Pak, ya apaan produk kayak begini gitu kan. Nah maka bikinlah produk yang memang benar-benar layak untuk di launching gitu. Nah teman-teman semua ya pada saat bikin produk jangan ngasal ya. Mending capek di awal daripada capek tengah jalan. Capek di awal dalam meriset, riset segala macem, wah capek gitu kan. Tapi ini demi keberlangsungan pada saat launching bisa meledak gak karuan gitu. Daripada Anda awal-awalnya penting launching pas dilihat iya produknya sampah gitu kan. Kompetitor lebih bagus gitu. Kita mau perbaiki lebih lama lagi nantinya kan. Jadi kita akhirnya salesnya melempem gitu. Jadi 4 poin itu perlu Anda perhatikan setiap kali Anda jualan. Nah dengan demikian teman-teman semua, setelah Anda nonton video ini gitu kan, Anda mulai mencoba meresapi lagi tadi belief-nya, oke, belief gue harus bagus, terus prinsip tadi harus Anda pegang dan Anda mainkan. Semoga harapannya bisnis Anda, produknya tuh bisa laris manis gak karuan, laku keras gila-gilaan.